dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah. Jika kita mendengar ayat surah Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang dia masuk bukan hanya urusannya dia itu berserah diri pada Allah ya, mengikat dirinya dalam keislaman secara identitas, tetapi orang-orang yang sudah masuk ke dalam yakin iman kepada Allah. Kenapa? Karena kutiba alaikumussyam ini telah datang ya, perintah kepadamu untuk syam atau saum ini adalah perintah yang tidak mudah. Makanya perlu keimanan untuk menjalankan saum ini gitu. Coba bayangkan gini, dulu ya asbabun nuzulnya tuh gini. Ayat ini turun di saat mereka itu tahu betul yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang paling panas. Bulan yang paling panas, kenapa disebut Ramadan? Karena artinya membakar. Jadi yang paling panas. Yang biasa mereka saum itu hanya saum 3 hari misalnya ya, atau saum Senin, Kamis misalnya. Ini saum yang harus dilakukan setiap hari selama 1 bulan. Jadi kalau bukan hanya karena keimanan, sulitlah orang untuk masuk ke dalam perintah ini. Karenanya ditegaskan sama Allah, ini kan memunculkan pertanyaan, ya Allah, kenapa hanya kami nih yang masuk ke dalam perintah ini? Kata Allah, oh enggak, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini sudah juga dijalankan oleh kaum-kaum sebelumnya. Ya. Kaum-kaum sebelumnya, kaum Nasoroh ya di umat Nabi Isa alaihissalam juga kemudian mereka berpuasa. Makanya ada surah Al-Maidah kan. Al-Maidah itu kan hidangan di mana pengikut Nabi Musa ini memohon kepada pengikut Nabi Isa memohon kepada Nabi Isa untuk mintalah kepada Allah makanan hidangan untuk masuk ke Id Mubarak sebetulnya kan gitu ya. Kemudian diturunkanlah makanan dari langit yang kita pahami dengan Al-Maidah itu. Umatnya Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Kita tahu bahwa Nabi Musa berpuasa ya, yang kemudian menyempurnakan puasanya menjadi 40 hari ya, 10 hari kemudian yang kemudian turun, disitulah yang namanya Taurat kan gitu. Dan kita juga tahu bahwa ketika nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bahkan Nabi Adam alaihissalam juga berpuasa. Jadi semua para nabi ini ada yang namanya perintah puasa, hanya syariatnya berbeda. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan pada kita bahwa yang namanya puasa kita dengan kaum yang lain berbedanya apa? Di saat sahurnya kan gitu. Kita ada sahurnya, yang lain tidak ada sahurnya. Nah, itulah pemahaman puasa. Nah, karenanya bagaimana puasa itu ditegakkan? Sebetulnya kan kalau kita lihat rukun Islam itu syahadat, kita berkomitmen kepada Allah. Bersaksi, bersyahadat, menyerahkan diri sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Masuk ke dalam sholat, di mana sholat itu intinya kita mengimplementasikan ya komitmen tadi bahwa ketika kita berserah diri pada Allah, kita sholat 5 waktu. Dan sholat itu sebetulnya kebutuhan kita, bukan untuk Allah. Semua yang Allah perintahkan itu untuk kebaikan kita. Nah, masuk ke dalam saum ya, kalau kita lihat betapa artinya tidak bisa kita menjalankan saum tanpa kita juga menegakkan sholat. Karena yang wajib-wajib itu semua harus dilaksanakan. Syahadatnya wajib,
sholatnya wajib, saumnya juga wajib. Jadi jangan kemudian mempunyai pemikiran bahwa kan saya sudah saum, jadi nggak usah sholat. Saya mau saumnya nggak tidur sampai sahur, setelah sahur subuh sholat, tidur, bleng, bablas, zuhur lewat, asar lewat, bangun maghrib. Nah inilah yang kemudian salah kaprah gitu. Jadi dia bukan menggugurkan dosa atau menambah pahala, bahkan dia menambah dosa ketika Ketika zuhur dan asarnya terlewati. Jadi tidak boleh kita mengatasnamakan kita sudah saum, sudah puasa di bulan Ramadan yang istimewa, tetapi kemudian kita meninggalkan yang namanya sholat. Nah ini nggak boleh ya. Jadi ini biasanya anak-anak muda zaman dulu, dan entah di mana ya, di negeri antah berantah gitu. Kalau di Indonesia kita semuanya anak-anak muda sekarang ya, insya Allah nggak seperti itu, nggak ada. Antum semua kalau kelihatannya anak-anak muda ini semuanya soleh-soleha semuanya, insya Allah ya. Nah karenanya berikan juga informasi kepada kawan-kawannya bahwa ayo kita sudah saum, alhamdulillah sudah masuk ke dalam keberkahan. Jangan lupa sholat-sholatnya untuk apa? Untuk menambah lagi berkah, untuk menghilangkan, menghapus semua dosa-dosa kesalahan kita. Dan insya Allah ya dengan itu semuanya kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ya tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan perintah Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh